Kenapa Kara pergi? Bentak Brian pada sang asisten yang baru saja kembali. Brian juga melihat dengan jelas ketika Kara melewati mobilnya dan masuk ke jalan raya. Maaf Tuan, Nona Kara tidak ingin bertemu di dalam mobil, beliau mengatakan akan menunggu Anda di kafe depan. Jelas Jody, di seberang jalan sana memang ada sebuah kafe tapi untuk menuju ke sana mereka harus memutar jalan lebih dulu. Brian tidak menjawab, dia langsung masuk ke dalam mobilnya dan segera disusul dengan cepat oleh Jody. Benar saja, ketika tiba di area parkir kafe tersebut Brian sudah melihat motor milik Kara terparkir di sini. Brian masuk seorang diri dan mengedarkan pandangannya mencari di mana Kara duduk. Tak butuh waktu lama Brian langsung melihat wanita itu sendirian di meja paling sudut. Brian menghela nafasnya lega, meski jarak di antara mereka masih cukup jauh tapi dari sini Brian sudah menetap lekat ke arah Kara. Betapa dia sangat merindukan wanita itu. 5 tahun dalam pencarian dan akhirnya kini Kara ada di depan mata. Duduklah, aku tidak bisa lama-lama, ucap Kara setelah Brian berdiri tepat di depan meja. Kara bicara dengan suaranya yang terdengar ketus. Waktu mungkin sudah berlalu cukup lama tapi mendengar suara ketus itu Brian meyakini satu hal, bahwa tak ada satupun yang berubah dari Kara. Wanita ini tetap emosian saja, selalu melakukan apapun yang dia mau tanpa memperdulikan pendapat orang lain. Tapi dulu mungkin Brian masih bisa menuruti apa keinginan Kara, namun sekarang tidak akan pernah Brian lakukan lagi. Secara perlahan akhirnya Brian menarik kursi dan duduk di hadapan Kara. Selama ini kamu pergi kemana? Tanya Brian. Jadi mengajakku bertemu hanya untuk menanyakan hal itu. Kiara adalah anakku, iya kan? Balas Brian. Dek. Kara sontak meremat kedua tangannya yang ada di bawah meja. Tangan yang saat ini sudah basah dengan keringat dingin. Diam-diam Kara juga menelan ludahnya dengan kasar. Sejak tadi Kara selalu berusaha tegar, berusaha tidak terintimidasi dengan pertemuan ini. Tapi Brian seperti tidak memberinya ampun, karena tanpa ada pembicaraan lainnya lagi tiba-tiba langsung membahas tentang Kiara. Siapa Kiara? Aku tidak mengenalnya, balas Kara. Dia pikir belum pernah ada pertemuan di antara Brian dan sang anak. Kara belum sadar juga bahwa om tampan yang selama ini disebutkan oleh Kiara adalah Brian. Jadi Kara sangat yakin bahwa Brian dan Kiara belum bertemu. Dan mendengar jawaban Kara tersebut, Brian tersenyum miris. Ternyata memang benar bahwa Kara berniat menyembunyikan tentang hal ini. Mungkin seumur hidup Kara tidak akan pernah mengatakan padanya bahwa mereka berdua memiliki anak. Kenapa hatimu keras sekali Kara? Tanya Brian lirih, padahal dia saja sudah sangat ingin memeluk Kara. Tapi sikap dingin Kara selalu membuat Brian merasa enggan untuk melakukannya. Kara selalu menciptakan dinding pembatas di antara mereka berdua, sejak dulu erat sekali hingga sekarang. 5 tahun ini aku dan Ayla terus mencarimu, apa kamu juga melupakan Ayla? Ucap Brian. Pertanyaan demi pertanyaan yang membuat Kara terdiam, sebab tenggorokannya terasa tercekat. Andai Kara buka suara mungkin akan ada air mata pula yang jatuh. 5 tahun ini juga bukan hal yang mudah bagi Kara, namun sungguh dia tidak ingin semua orang tahu semua penderitaannya. Biar saja semua rasa sakit itu dia pendam sendiri di dalam hati. Tidak perlu menceramahi aku, jika hanya seperti ini saja yang ingin kamu bicarakan lebih baik aku pergi, ucap Kara, kini bicara dengan pandangan yang turun ke bawah. Kara sudah tak sanggup membalas tatapan Brian, jadi pilih melihat ke arah meja. Di mana kamu tinggal sekarang? Tanya Brian kemudian. Kamu tidak perlu tahu. Baiklah, begitu aku akan langsung bertanya pada Kiara langsung. Kiara, kenapa terus menyebutkan nama itu? Aku tidak mengenalnya. Bentak Kara.
Tapi aku mengenalnya, bahkan kami setiap hari bertemu di daycare, balas Brian belak-belakan. Setelah mengatakan hal ini Brian bahkan langsung bangkit dari duduknya dan pergi lebih dulu meninggalkan meja tersebut. Membuat Kara jadi gelagapan sendiri, di antara semua perasaan takut kini mendadak bingung ketika mendengar penjelasan Brian. Bagaimana bisa mereka bertemu setiap hari di daycare? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sudah Kara lewatkan selama ini? Pikiran Kara sangat kusut, dia mencoba cari jawaban di kepalanya tapi tidak menemukan apa-apa. Sampai tidak sadar jika ada air mata yang jatuh. Brian tunggu. Pekik Kara, saat itu Brian sudah lebih dulu keluar dari kafe ini, jadi Kara sedikit berlari untuk mengejar pria tersebut. Namun Brian terus semakin mempercepat langkahnya. Bicara dengan Kara justru membuat hatinya semakin terluka, mungkin memang benar bahwa mereka tidak perlu bicara. Cukup Brian cari tahu semuanya sendiri. Kara tak pernah tahu bahwa saat ini jantung Brian rasanya ingin meledak, rindu pada Kara dan juga fakta bahwa Kiara adalah anaknya. Tunggu. Bentak Kara bahkan menahan lengan Brian agar tidak masuk ke dalam mobil. Sekarang Kara sudah menangis, tak mampu dia tahan rasa yang berkecamuk di hati. Namun sebelum Kara bicara lagi, Brian langsung menarik tubuh Kara hingga masuk ke dalam dekapannya. Grab. Brian peluk erat sekali. Pikiran Kara saat ini kalut sekali, dia ingin melerai pelukan Brian namun seperti tidak memiliki tenaga. Juga sudah terlanjur malu karena sekarang sampai menangis seperti ini. Tangis yang tidak akan bisa Kara sembunyikan lagi. Sebuah tangis yang seolah menjelaskan bahwa semua ucapan Brian di dalam kafe tadi memang benar. Bahwa Kiara adalah anaknya, bahwa selama ini Kara pergi dengan membawa benih mereka berdua. Aku mohon Kara, jangan menghindari aku lagi. Jangan berbohong apapun padaku lagi, ucap Brian penuh permohonan, suaranya lirih sekali. Tapi karena mereka saling berpelukan, jadi Kara masih mampu mendengarnya dengan jelas. Sampai beberapa saat kemudian karena lebih dulu mendorong tubuh Brian agar melepaskan pelukan ini. Sumpah, Kara malu sekali. Kenapa pula dia sampai menangis terseduh-seduh begini, padahal beberapa saat lalu Kara sedang bersandiwara jadi seorang wanita yang begitu kuat. Tapi bertemu dengan teman lama ternyata membuat hatinya mendadak rapuh. Sejujurnya selama ini Kara membutuhkan seseorang yang bisa dijadikan sandaran, tapi Kara tidak memilikinya. Tanpa banyak bicara, Brian langsung membuka pintu mobilnya dan mendorong Kara segera masuk ke dalam sana. Dan Kara yang saat ini gamang hanya mampu menuruti keinginan Brian, entah apa yang akan terjadi setelah ini. Kara tidak tahu. Apa hari ini Kiara pulang bersama Rami? Tanya Brian. Satu pertanyaan yang lagi-lagi membuat Kara heran, kenapa Brian tahu banyak sekali tentang kehidupannya. Pertama Kiara yang memang dia titipkan di daycare, lalu sekarang Rami. Pikiran Kara semakin ruwet. Sebenarnya sejak kapan Brian mengetahui semua ini? Brian? Ucap Kara, akhirnya buka suara setelah air matanya sedikit kering. Brian mendengarkan, tidak memotong ucapan wanita yang duduk di sampingnya ini. Brian justru menatap Kara dengan lekat, yakinkan diri sendiri bahwa ini semua bukan mimpi. Kara memang benar-benar ada di hadapannya. Bagaimana kamu bisa tahu tentang Kiara dan Rami? Tanya Kara kemudian. Selama ini aku selalu yakin bahwa kamu hamil. Aku selalu beranggapan bahwa di suatu tempat aku memiliki seorang anak. Jelas Brian apa adanya, emang inilah yang dia rasakan selama 5 tahun terakhir. Dan sungguh, Kara tidak pernah terpikirkan tentang hal itu. Jangankan tentang anak, Kara justru berpikir Brian saya sudah melupakan semuanya. Termasuk melupakan malam yang membuat mereka jadi terhubung untuk selamanya. Aku sudah lupa kapan pastinya,
waktu itu aku melihatmu dan Kiara berada di lampu merah. Aku tidak bisa melupakan tawa Kiara, jadi aku mengikutinya sampai ke daycare. Brian menjelaskan semuanya tanpa dia tutup-tutupi. Membuat Kara akhirnya menemukan benang merah dari semua cerita itu. Di awal-awal Kiara masuk ke daycare, sang anak terus bicara tentang Om Tampan. Lalu Kara teringat juga saat Kiara mengatakan bahwa nama Om Tampan itu adalah Belian. Dek. Sontak saja jantung Kara berdegup dengan cepat, kini paham maksudnya Belian itu adalah Brian. Tanpa Kara sadari ternyata selama ini anaknya sudah terhubung dengan ayah kandungnya. Seseorang yang selalu Kiara sebut sebagai calon dadinya yang baru. Astaga, batin Kara, tak menyangka Tuhan akan mengatur hidupnya jadi seperti ini. Kara pikir dia sudah berlari begitu jauh dari Brian, tapi siapa sangka pria ini justru berada begitu dekat dengan kehidupannya. Dan bodohnya Kara tidak menyadari akan hal itu. Tidak perlu menjelaskan apapun padaku, Kara. Sekarang saja aku sudah sangat yakin bahwa Kiara adalah anakku, ucap Brian. Maaf Brian, aku melahirkannya tanpa persetujuanmu. Jadi sekarang juga masih sama seperti 5 tahun lalu, sedikitpun aku tidak meminta pertanggungjawabanmu. Astaga Kara, mau sampai kapan kamu terus memperlakukan aku seperti ini? Brian sampai lelah sekali rasanya. Hal yang seharusnya bisa dipermudah tapi Kara membuatnya jadi sulit. Sudah jelas bahwa Kiara adalah anaknya, tapi Kara malah ingin memutus hubungan tersebut. Dan Kara yang bingung harus bagaimanapun sampai mengusap wajahnya frustasi. Entahlah, saat ini Kara benar-benar tidak bisa berpikir dengan jernih. Aku mohon Brian, tidak perlu hadir di dalam kehidupanku dan Kiara. Aku mohon, ucap Kara, sekarang giliran dia yang memohon. Kara bahkan sampai menatap Brian dengan kedua matanya yang terlihat sayu. Seolah ingin menunjukkan bahwa dia juga lelah. Tapi Brian menanggapinya dengan kalimat yang tidak nyambung, "Di mana kamu tinggal?" "Ayo kita pulang sekarang," ajak Brian, dia ingin mendatangi rumah Kara. "Jangan sekarang, aku mohon jangan sekarang bertemu dengan Kiara. Aku mohon," pinta Kara, sampai mengatupkan kedua tangannya di depan dada. Saat mereka berdua bicara di dalam mobil, Jody menunggu di luar, memberikan waktu sebanyak-banyaknya pada kedua orang itu untuk bicara tanpa merasa terganggu dengan keberadaannya. Cukup lama mobil tersebut terparkir di area kafe. Dan Brian menggelengkan kepalanya untuk permintaan Kara tersebut. Sekarang Brian tidak akan pernah mematuhi keinginan Kara seperti 5 tahun lalu. Sekarang Brian tidak akan pernah membiarkan Kara pergi lagi. Jika butuh waktu untuk menenangkan diri maka ambillah waktu sebanyak-banyaknya, tapi kita akan tetap berdua seperti ini, balas Brian. Kara semakin frustasi. Aku mohon Brian, aku janji tidak akan kabur lagi. Tapi aku mohon beri waktu aku untuk sendiri. Waktu sendiri untuk apa? Apa lagi yang mau kamu pikirkan? Memangnya apa yang mau kamu katakan pada Kiara jika bertemu dengannya sekarang? Hah? Balas Kara, mengatakan bahwa kamu adalah ayah kandungnya. Dia akan bingung. Kenapa harus bingung? Aku akan mengatakan bahwa mominya yang membawa Kiara kabur, sampai Kiara harus berpisah dengan dadinya seperti ini. Kamu tidak paham Kiara, Brian. Kamu tidak mengenalnya. Memang, karena itulah mulai sekarang aku ingin mengenal anakku sendiri. Aku ingin memahaminya. Lagi-lagi Kara mengusap wajahnya frustasi. Brian tidak pernah tahu betapa selama ini Kiara memimpikannya memiliki seorang daddy. Bukan hanya sekedar ayah, tapi juga seseorang yang bersedia menikahi Kara. Yang diinginkan oleh Kiara adalah keluarga yang utuh, bukan hanya sekedar memiliki mommy ataupun daddy. Dan sekarang Kara sangat tahu, bahwa Brian tidak akan pernah bisa mewujudkan mimpi Kiara tersebut.
Fakta bahwa Brian adalah ayah kandungnya malah akan membuat sang anak terluka, karena sebentar lagi Brian akan menikah dengan Nona Iriana. Brian akan membentuk keluarganya sendiri, bukan dengan Kiara dan juga Kara. Tapi rasanya begitu sungkan bagi Kara untuk menjelaskan ini semua secara gamblang, alhasil Kara jadi frustasi sendiri. Keadaan selalu terasa tidak pas untuk mereka berdua. Dulu Brian masih terikat dengan sang sahabat, Ayla. Dan sekarang Brian terikat dengan Nona Iriana. Kenapa kamu terlihat begitu pusing? Kiara harus tahu bahwa aku adalah ayahnya. Jangan sekarang, izinkan aku menjelaskan semuanya dulu pada Kiara. Apa yang mau kamu jelaskan? Aku mohon Brian, selama ini akulah yang membesarkan Kiara. Jadi aku mohon beri kami waktu untuk bicara berdua dulu. Baiklah, tunjukkan di mana rumahmu. Setidaknya aku akan tahu di mana kalian tinggal. Kara hendak turun dari mobil tersebut, namun dengan cepat Brian menahannya, mencekal pergelangan tangan Kara. Lepas, aku akan pulang menggunakan motor. Kamu bisa mengikuti aku, ucap Kara. Motor itu tidak akan hilang, berikan saja kuncinya padaku. Aku akan mengantarmu pulang dengan mobil ini. Kara merasakan ada sesuatu yang berbeda dari Brian. Pria di hadapannya ini bukanlah anak berandal yang mampu dia kendalikan ketika mereka SMA dulu. Brian sekarang seolah lebih dominan dibanding dia. Di saat Kara begitu berantakan, Brian nampak tenang, terus mengintimidasinya dengan kata-kata. Jangan hanya diam saja, berikan kunci motormu, ucap Brian. Tatapannya seolah ikut bicara juga, tatapan tajam tak ingin dibantah. Kara melihat ke arah luar, sekarang seperti tidak menemukan cara untuk kabur. Di luar sana juga ada asisten pribadi Brian yang berjaga. Kara dihimpit oleh kenyataan yang tak mampu dia hindarkan. Ya Tuhan, benarkah sekarang saatnya Brian bertemu dengan Kiara? Batin Kara, baginya sekarang benar-benar bukan waktu yang tepat. Tapi masalahnya Kara tak bisa menghindari pria di sampingnya ini. Dengan sangat terpaksa Kara akhirnya mengeluarkan kunci motornya di dalam tas dan belum sempat Kara mengulurkannya pada Brian, pria ini sudah lebih dulu mengambilnya. Detik itu juga Brian menyerahkan kunci motor tersebut pada sang asisten, lalu pindah ke kursi kemudi untuk langsung membawa mobil ini pergi. Sementara Kara Brian biarkan tetap duduk di belakang. Katakan, jalan mana yang harus aku ambil untuk sampai di rumahmu? Tanya Brian. Mobil mereka mulai melaju. Kara masih terdiam beberapa saat, terasa begitu berat untuk memimpin jalan ini. Lurus saja, nanti jika saatnya belok aku akan memberitahumu, ucap Kara. Diam-diam Brian memperhatikan Kara dari kaca yang ada di atas kepalanya. Mungkin pembawanya selalu terlihat tenang, tapi tak ada yang tahu bahwa hatinya pun bergemuruh. Brian, berhenti dulu, pinta Kara tiba-tiba. Ada apa? Aku tetap bisa mendengarmu meski mengemudi. Hari ini bertemu saja dengan Kiara seperti biasa, tidak perlu mengakui diri bahwa kamu adalah ayah kandungnya. Bodoh, setelah lama tidak bertemu ternyata kamu semakin bodoh. Aku tidak akan melakukan permintaanmu, balas Brian, yang masih saja terus mengemudikan mobilnya meski Kara meminta untuk berhenti lebih dulu. Biar aku yang menjelaskan semuanya lebih dulu, aku tidak ingin Kiara bingung dan terkejut. Pikiranmu terlalu jauh, kamu selalu menerka-nerka hal yang tidak jadi kenyataan. Bagaimana kamu tahu Kiara akan bingung dan terkejut? Dan bagaimana jika dia bahagia? Sekarang kita berdua tidak ada yang bisa memastikannya. Aku ibunya, aku sangat mengenal bagaimana anakku. Dan jangan lupa, aku adalah ayahnya. Kami mungkin memang belum lama bertemu, tapi dari sorot mata Kiara aku tahu dia merindukan sosok seorang ayah. Dek. Jantung Kara sontak berdenyut nyeri,
Mendadak lidahnya keluh dan tak mampu lagi menjawab pertanyaan tersebut.